Oke, kita mulai ya. Sambil nanti mudah-mudahan nggak lupa mengizinkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu untuk kegiatan KBM pada pagi hari ini dengan baca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk kelas 11 IPA 4 dan 5 ini mohon maaf ini saat buat di gelombang kedua karena Google Meet-nya kapasitasnya cuma 100, jadi harus berbagi. Maaf, harus berbagi sehingga tidak bisa berbarengan tadi. Oke. Ini materinya sudah saya share di grup sebenarnya, tapi untuk bisa tampil di screenshot ini tidak di screenshotnya. Oke. Sudah minus jumlah. Ya, benar. Maaf ini nggak bisa diperbesar Google tadi bisa nggak bisa. Oke, untuk bab kali ini kita belajar rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemarin kita sudah belajar persamaan trigonometri bab 1. Kemudian kita beralih ke bab 2 yaitu trigonometri analitik. Yang di sini kita belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini peta konsep ini trigonometri yang akan kita pelajari adalah jumlah dan selisih dua sudut, trigonometri sudut rangkap, perkalian penjumlahan, pengurangan sinus kosinus, identitas trigonometri. Dari materi-materi ini harus dibekali dengan materi prasyarat yaitu perbandingan trigonometri. Dia harus bisa perbandingan trigonometrinya. Di sini perbandingan trigonometri, materi prasyarat kita ingatkan kembali waktu kelas 10 dulu. Di sini trigonometri adalah ilmu matematika yang membahas mengenai sisi, sudut, dan perbandingan antara sudut pada sisi. Ini saya rasa sudah hafal nih. Sin, demi, kosami, kemudian tan, desa. Saya sudah hafal nih ya. Kemudian untuk tabel trigonometri di sini, ini juga harus dihafalkan supaya mempermudah nanti dalam pengerjaan tabel trigonometri ini. Ketika sinus alfa, dia sama dengan kosinus 90 derajat kurangi alfa. Ini di kuadran pertama. Sinus alfa juga sama dengan sinus maaf, Pak. 180 Mic-nya ke mute. Oh iya, maaf. Oh maaf, ke mute ya. Saya ulang ini. Maaf, ke mute. Jadi kita ulang. Jadi kita akan belajar tentang trigonometri analitik, yang mana trigonometri analitik ini kita akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian untuk peta konsep di sini, trigonometri yang harus kalian kuasai ini ada 4. Jumlah dan selisih dua sudut, trigonometri sudut rangkap, perkalian, penjumlahan, pengurangan, sinus kosinus, kemudian identitas trigonometri. Nah, dari keempat materi ini materi prasyarat harus dikuasai dulu, yaitu perbandingan trigonometri. Ini kelas 10 ya. Oke. Kemudian apa itu trigonometri toh? Ya, trigonometri kan ilmu matematika yang membahas mengenai sisi, sudut, dan perbandingan sudut dan sisi itu. Ini sudah hafal saya rasa. Sin, demi, kosami, tan, desa ini ya. Waktu kelas 10 ya. Oke. Kemudian ini juga harus hafal ini, harus dihafal. Ini posisi sinus alfa di kuadran pertama adalah sama dengan kosinus 90 derajat kurangi alfa. Kemudian di kuadran kedua, ini nilainya sama dengan sinus 180 derajat kurangi alfa. Nah, ini akan main di soal-soal, ini sudut lancip, sudut tumpul, dan sebagainya. Maka hati-hati di sini, kalau hafal ini kan
nggak masalah ya. Jadi ini silakan untuk bisa dipahami cara menghafalkannya menurut saya dengan mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Gitu. Bukan dihafal satu persatu tapi dengan mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Untuk posisi positif dan negatif di kuadran berapa toh? Ini sinus kosinus tangnya di kuadran berapa yang positif? Ini gampang sekali menghafalkannya pakai jembatan keledai aja. Semani sinta tanpa kosmetik. Sem berarti ini di kuadran pertama semua positif. Kemudian sin berarti di kuadran kedua positifnya sinus. Di kuadran ketiga adalah tangannya. Kuadran keempat adalah kosinus. Nah, kita pakai jembatan keledai semani sinta tanpa kosmetik. Nah, itu. Kemudian untuk sudut istimewa ini juga harus dihafalkan. Kalau nggak hafal repot karena nggak boleh pakai kalkulator ya. Kalau sudut istimewa harus hafal. Nah, cara menghafalkannya ya ada beberapa cara. Nah, ini diantaranya pakai jari tangan nih. Bisa pakai jari tangan nih. Ini bisa dipelajari ketika sinus 0 derajat. Maka ini yang hijau ini sinus 0 derajat berarti rumusnya adalah setengah akar N. N-nya diganti 0. Berarti setengah kali akar 0. Berarti setengah kali 0. Berarti nilainya adalah 0. Sinus 0 derajat adalah 0. Kemudian sinus 30 derajat berarti setengah kali akar N. N-nya dengan 1. Berarti ganti 1 berarti setengah kali 1. Berarti setengah. Sinus 45 derajat berarti N-nya ganti 2 ini. Berarti setengah kali akar 2. 60 derajat setengah akar 3. Seterusnya begitu. Sinus dari sini. Ini sinus, ini hijau. Kalau kosinus dari sini, mulai dari 4. Ini muter aja ini. Ini untuk menghafalkan sudut-sudut istimewa. Kemudian setelahnya ini ke materi inti. Kalau tadi kan materi prasyarat. Saya cuma mengulas materi prasyarat sebelumnya. Ini materi intinya. Materi intinya di sini kita lihat tentang rumus jumlah selisih dua sudut. Materi sudah ada di grup ya. Seandainya kurang jelas nanti bisa dilihat di WA. Di sini rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini yang pertama jumlah dulu, rumus sinus jumlah dua sudut. Ini kita lihat ada segitiga ABC, segitiga yang besar ABC. Di dalamnya ada segitiga, ada dua segitiga yaitu ADC dan segitiga BDC. ADC dan BDC ada dua segitiga. Segitiga ABC ini gabungan dari segitiga ADC ditambah segitiga BDC. Kita akan amati. Kita lihat kalau CD kita bagi dengan A, hasilnya adalah kosinus beta kan itu. Sehingga dari sini kita akan peroleh nilai CD ini adalah kosinus A beta kali A. Kalau kita lihat AD ini kita bagi dengan B, AD kita bagi B, ini menghasilkan sinus alfa. Nah, berarti AD sama dengan B kali sinus alfa. CD, kalau kita bagi dengan B, CD ini kalau kita bagi dengan B menghasilkan kosinus alfa. Maka CD ini sama dengan B kali kosinus alfa. Sedangkan kalau BD dibagi A menghasilkan sinus alfa. Sehingga BD sama dengan A kali sinus alfa. Tadi sudah diterangkan di awal. Makanya ini materi pesyarat harus hafal. Supaya yang ini bisa. Ini kan syaratnya materi pesyarat harus bisa. Kita lihat persamaan 1, 2. Dari persamaan 1, 2. Kita lihat segitiga ADC. Kita lihat segitiga ADC. Segitiga ADC ada sudut alfa. Ada sudut alfa. Pada segitiga ADC ini, rumus luas segitiga ADC adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya AD, tingginya CD. AD-nya kita ganti dengan B sinus alfa. Alasnya AD ini kita ganti dengan B sin alfa. Sedangkan tingginya CD ini kita ganti dengan A kali kosinus beta. Maka diperoleh ini setengah AD kali CD. AD-nya diganti B sin alfa, CD-nya diganti A cos beta. Ya, dari sini AB gabungkan A kali B sinus alfa kosinus beta sehingga diperoleh persamaan ke-5. Kemudian kita lihat segitiga yang kedua BDC. BDC ada sudut beta. BDC ini cara mencari luasnya adalah setengah alas kali tinggi setengah BD kali CD. BD-nya ini kita ganti dengan A sin beta.
CD-nya kita ganti dengan B cos eh, dengan CD dengan A cos beta. Sehingga BD diganti dengan A sin beta, kemudian CD diganti dengan B cos alfa ya, cos alfa. Jadi ini B cos alfa. Jadi 3 dan 4 bersama 3 dan 4. Sehingga dari situ kita peroleh setengah A kali B sin sin beta kali cos alfa atau dibalik cos alfa kali sin beta. Boleh karena komutatif. Kalau di sini didahulukan alfa cosnya dulu baru sin. Gak apa-apa. Ini diperoleh persamaan ke-6. Ya, dari persamaan 5 dan 6 ini kita peroleh luas segitiga ABC ini kan gabungan dari segitiga ADC ditambah segitiga BDC. Maka luas segitiga ADC diganti dengan setengah A kali B kali sin alfa kali cos beta. Sedangkan segitiga BDC kita ganti dengan setengah kali AB cos alfa sin beta. Kemudian dari sini kita lihat ada FEB-nya, FEB setengah AB. FEB berarti sama, ada faktor yang sama setengah AB. Kita keluarkan setengah AB ini. Maka menjadi perkalian setengah AB kali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Diperoleh persamaan ke-7. Kita lihat segitiga ABC yang besar. Ini kita cara mencari segitiga ABC yang dulu sudah pernah kita belajar sebelumnya ya. Setengah A kali B kalau pakai sinusnya ya. Setengah A kali B ini kan mengapit sudut alfa tambah beta berarti setengah kali A kali B dikalikan dengan sudut sinus sudut daripada yang diapit oleh dua sisi itu. Dengan setengah A kali B kali sin alfa tambah beta. Diperoleh persamaan ke-8. Dari persamaan 7 dan 8 ini kan sama-sama segitiga BC. Berarti luasnya sama ini antara yang 7 dan 8. Berarti ini suatu persamaan yang sama. Artinya 7 sama dengan 8. Persamaan 7 sama dengan persamaan 8. Sehingga dari sini kita peroleh yang persamaan ke-8 taruh di sini. Setengah A kali B kali sin alfa beta ini. Kemudian yang persamaan 7 taruh sini. Dari sini ternyata ada FBB setengah AB. Setengah AB sama. Setengah AB ini kita bagi. Kedua ruas kita bagi setengah AB. Kalau bahasanya itu dicoret ya. Coret semua. Sehingga tinggal sin alfa tambah beta. Tinggal sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Itu cara memperoleh rumusnya. Kemudian untuk selisihnya ini tinggal kita substitusi yang tadi itu alfa tambah beta sama dengan sin alfa tambah beta kali sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Kemudian kita substitusi ini tambah beta, betanya ini ganti dengan min beta. Nah, jadi alfa tambah beta, betanya ganti min beta, maka alfa tambah min beta. Nah, dari sini sama rumusnya dengan yang penjumlahan tadi. Sin alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Nah, cos min beta itu berapa nilainya? Nilainya adalah positif cos beta. Nah, cos beta. Nah, jadi cos min beta ini nilainya positif. Sedangkan sin min beta nilainya negatif, min sin beta. Sehingga dari situ kita peroleh sin alfa min beta ini adalah sin alfa kali cos beta. Jadi ini jadi positif. Sedangkan yang di sini kan jadi negatif ini, maka plus ketemu min jadi min. Maka diperoleh rumus selisih. Contoh 1, gampang nih. 105 kan bukan sudut istimewa, kita nggak boleh pakai kalkulator, ngitungnya sulit. Maka cara termudah adalah kita arahkan ke sudut istimewa. Sudut istimewa yang membentuk 105 berapa? Ya tentunya adalah 60 tambah 45. Bisa juga pakai sudut yang lain, bisa. Nah, 105 itu bisa dimodifikasi. Ya, salah satunya di sini contohkan adalah 60 tambah 45. Nah, di sini ada penjumlahan. Ada penjumlahan sin alfa tambah beta. Berarti rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, alfanya 60, betanya 45. Nah, sin 60 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 ini. Ini harus hafal sudut istimewanya. Tinggal ini setengah kali setengah adalah seperempat, akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, setengah kali setengah seperempat, akar 2 tetap. Dari sini FBB-nya seperempat, kita keluarkan seperempat. Seperempat kali akar 6 tambah akar 2. Dan untuk contoh 2 sama. Ini 255 kan bukan sudut istimewa, maka kita arahkan ke sudut istimewa, yaitu 300 min 45. Sehingga ini rumusnya pakai yang sinus
selisih sinus. Sinus selisih dua sudut, sin 3 derajat kali cos 45 derajat kurangi cos, ya ini seterusnya. Ini sudut semua tinggal mengalihkan. Ini min ya, jadi ini maaf ini kurang min, min seperempat akar 6, min seperempat akar 2, jadi ini min seperempat kali akar 6 tambah akar 2. Ini tambah akar 2, tambah. Nanti yang dibagikan nanti dicoret sendiri tambah gitu ya, tambah. Tadi kelupaan mengganti. Kemudian untuk contoh ketiga, kalau misalnya ini langsung gimana? Kok ini ada sin 75 cos 15, cos 75 sin 15, ini ada pola 75 15, 75 15, sin cos cosin. Ini tambah. Berarti pakai rumus sin 75 tambah 15. Nah, ini. 75 75 15 15, sin cos cosin tambah berarti tambah. Kalau ini min, ini min. Kalau ini tambah berarti ini tambah. 75 tambah 15, 9 derajat, sin 9 derajat adalah 1. Contoh keempat, ini pakai perbandingan panjang sisi, sin alfanya 4/5, kosinus betanya 5/13, alfa dan beta lansip, tentukan nilai sin alfa tambah beta. Ini memakai rumus identitas yang sudah pernah dipelajari, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini bisa dirubah, sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Demikian juga cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, kita akan mencari cos alfa. Nah, cos alfa, karena di sini ada syarat sudut lancip, maka kosinus alfanya positif karena harus sudut lancip. Dan tadi dihafalkan. Semanis sinta tanpa kosmetik ya. Ya itu jadi ada di kuadran pertama. Kemudian di sini tambah 1 min sin kuadrat alfa. Jadi ini memakai teorema Pythagoras bisa pakai rumus ini juga bisa. Jadi ini kosinus alfa sama dengan akar 1 min sin kuadrat. Ini dari sini kan kita bisa memperoleh kosinus alfa. Kosinus kuadrat alfa ini kan cos alfa kali cos alfa kan. Maka di sini ada akar. Sehingga di sini sin alfanya sudah ada 4/5, jadi 4/5 kuadrat. 16/25. 1 kurangi 16/25. Berarti 25/25 kurangi 16/25. 25 kurangi 16 ada 9. Bawahnya tetap 25, akar 93, akar 25, 5. Jadi cos alfanya adalah 3/5. Untuk sinus caranya sama. Sinusnya positif, berarti B-nya lancip maka sinusnya positif. Gitu. Karena ada syarat alfa dan beta sudah lancip, berarti sinus betanya harus positif. Caranya sama. Ini masalah hafalan rumus. Ya. Kemudian untuk rumus kosinus alfa sama dengan, ini tadi sudah saya terangkan, kosinus alfa bisa kita ganti menjadi sinus 9 derajat min alfa. Sehingga dari sini kita bisa cos alfa tambah beta sama dengan sin 9 derajat min alfa tambah beta. Ini jadi ini sin 9 derajat min alfa tambah beta. Ini cuma dibuka kurungnya, min, akan jadi min temu plus berarti min. Nah, ini kita jadikan 190 min alfa ini, kemudian betanya disendirikan. Jadi dari sini kita peroleh ini rumus sin dalam pengurangan. Sin cos min cosin. Sin cos min cosin. Nah, gitu. Jadi ini anggap alfanya 90 min alfa, betanya di sini beta. Sehingga ini kita bisa peroleh sinus 90 derajat min alfa. Ini nilainya adalah cos alfa. Ini cos alfa. Sin 90 derajat min alfa adalah cos alfa. Kemudian cos 9 derajat min alfa. Ini nilainya adalah sin alfa. Ini diganti sin alfa. Sehingga kita peroleh kosinus alfa tambah beta sama dengan kosinus alfa kali kosinus beta dikurangi ini kurangnya, dikurangi sinus alfa kali sin beta. Untuk selisih tinggal mensubstitusi betanya menjadi min. Di betanya diganti dengan min beta, alfa tambah beta, betanya diganti min beta. Diganti min beta. Nah, kemudian caranya sama pakai rumus ini, cos alfa cos min beta kurangi sin alfa sekali sin min beta. Nah, min sin beta ini kan min sin beta. Maka min ketemu jadi plus. Kalau cos min beta adalah positif, berarti tetap ini bedanya di situ. Kemudian untuk contoh kelima ini caranya sama seperti sinus.
75 ini kita rubah menjadi sudut istimewa. 45 tambah 30. Kemudian untuk penjumlahan cos, cos min sin sin. Cos min sin sin. Nah, ini 45, 30, dan seterusnya. Ini masalah hafalan daripada nilai sudut istimewa. Untuk contohnya sama, 15 kan bukan sudut istimewa, kita arahkan ke sudut istimewa, berarti 45 kurangi 30. Nah, gitu. Di sini min, cos alfa min beta, berarti cos plus sin sin. Kalau yang plus itu cos min, cos plus sin sin. Ini tinggal masukkan angkanya. Contoh ketujuh, nilai dari cosinus 105 derajat kali cos 75. Ini ada polanya. 105, 105, 75, 75. Cos sin sin berarti adalah pengurangan. Nah, itu. Jadi rumusnya adalah pengurangan ini. Cos alfa min beta. Nah, ini. Cos sin sin. Nah, ini kalau ini plus berarti malah min. Nah, ini. Karena ada pola 105, 105, 75, 75. Sehingga ini cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian untuk tangan, untuk jumlah tangan, bagaimana cara membuktikannya? Untuk tangan ini, tangan alfa tambah beta, tangan itu kan sin per cos. Kalau tangan alfa tambah beta berarti sin alfa tambah beta dibagi cos alfa tambah beta. Ini kita pakai rumus yang pertama, sinus jumlah. Nah, pakai rumus jumlah sinus. Sehingga sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Jadi sin cos plus cosin. Untuk yang cos berarti ini min. Nah, ini cos min sin sin. Kemudian kita arahkan supaya muncul tangan. Nah, ini caranya. Ini sin alfa ini kita bagi dengan cos alfa. Kita bagi cos alfa. Karena membagi cos alfa, maka di sini harus kalikan cos alfa. Biar kalau dicoret sama sin alfa. Caranya di sini sama. Kita sin beta ini kita ubah supaya menjadi tangan beta. Maka kita bagi cos beta. Maka harus dikalikan cos beta supaya ini menjadi sin beta saja. Kemudian yang bawah sama kita hadirkan tangan. Di sini sin alfa, kita datangkan tangan dengan cara dibagi cos alfa. Maka ini kalikan cos alfa juga. Kalau dicoretkan sin alfa. Sama ini sin beta, di cos beta, ini seperti ini. Sehingga dari sini sin alfa bagi cos alfa adalah tangan alfa. Ini tetap. Ini menjadi tangan beta. Yang bawah ini tangan alfa, ini tangan beta. Dari sini, kalau kita lihat di sini, ada nilai yang sama di sini. Ada FVB-nya. Tangan cos alfa, cos beta. Di sini cos alfa, cos beta. Kita keluarkan cos alfa, cos beta. Maka menjadi cos alfa kali cos beta kali tangan alfa ditambah tangan beta. Sama ini kita keluarkan cos alfa, cos beta. Kita keluarkan di sini. Maka menjadi 1, kurangi ini tinggal tangan alfa, tangan beta. Kita bagi kedua ruas, atas bawah ini. Dicopot atau dibagi, maka tinggal yang atas. Maka ketemulah rumus tambahnya. Untuk kurangnya sama, tinggal substitusi aja. Tadi plus alfa, plus beta, maka ditambah menjadi alfa plus min beta. Nah, ini plus min beta. Maka tangan min beta berapa? Tangan min beta nilainya adalah min tangan beta. Tangan min beta adalah min tangan beta. Maka min ketemu min jadi plus. Seperti itu. Untuk contoh 9, di sini tangan betanya 5/4. Alfa tambah beta 315. Nah, ini kita pakai rumus yang sudah ada, 315. Tangan 315 kan min 1. Nah, ini tangan alfa belum ada, tangan beta kita ganti 5/4. Yang sudah ada langsung digantikan aja. 5/4, 54. Sehingga ini, setelah kita peroleh ini kita kalikan dengan yang min 1 ini. Nah, setelahnya pindah ruas ke sana ya. Nah, ini dikalikan ke sana. Maka ini min 1 kali 1, min 1, min 1 kali min 5/4 tangan alfa menjadi plus. Kemudian kita jadikan 1 ini, tangannya ini, 5/4 dikurangi tangan alfa. 5/4 tangan alfa kurangi tangan ini, nilainya adalah 1/4-nya. Karena ini 4/4, 5 kurangi 1, 1/4. Kemudian ini 5/4 tambah 1, berarti 9/4. Ini 9/4 ya, 9/4. Ya, 9/4, kemudian, maaf nih, banteran. Ini, kemudian ini kita kalikan dengan 4 kedua ruas, maka nilainya 9. Untuk contoh 10 sama, ini 75 kan bukan sudut istimewa, maka kita arahkan jadi sudut istimewa 745 tambah 30. Kemudian kita ganti rumusnya. 15 ganti 45 kurangi 30. Dan untuk cos ini juga caranya sama seperti ketika mengerjakan sinus dan kosinus. Itu untuk
materinya. Saya rasa sudah cukup, waktunya habis. Untuk materi sudah ada di situ. Silakan nanti untuk tugas KPM untuk dikerjakan sampai pukul 22 ya. Oke. Ada 4 sama pilihan ganda gampang-gampang kalau bisa. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan live untuk mengikuti KPM berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf tidak ada diskusi, waktunya terbatas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Oke, selamat belajar.